Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nurlatif Gita Ramadan, biasa dipanggil Ibu Gita. Ibu adalah mahasiswa PPL di SD Negeri Bangunrejo 2. Pada hari ini, Ibu akan mengisi materi kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang pertama. Apa saja yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar yang pertama, ungkapan permintaan maaf, yang kedua, satuan panjang, sentimeter dan meter, dan yang ketiga, gerak bagian anggota tubuh dalam tarian. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak dapat memahami makna permintaan maaf dan dapat menerapkannya dalam kehidupan. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan konversi satuan panjang, sentimeter, dan meter. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam tarian. Beni adalah anak yang baik. Beni memiliki banyak teman. Beni dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan kalah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Beni dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Cermatilah gambar berikut. Hari ini, Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian, Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian, Beni mengajak melanjutkan permainan. Anak-anak, apa isi cerita yang telah kalian simak tadi? Ya, isinya yaitu Beni menyenggol Udin hingga jatuh saat bermain. Lalu Beni meminta maaf kepada Udin. Gitu. Sebutkan permainan yang dilakukan Beni dan teman-temannya. Betul, mereka bermain gobak sodor. Selanjutnya, kapan permainan itu dilakukan? Kapan anak-anak? Betul, saat jam istirahat. Mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Beni meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggolnya sampai jatuh. Apakah Udin memaafkan Beni? Iya, Udin memaafkan Beni. Simaklah percakapan berikut dengan judul Beni menyenggol Udin. Ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Beni berkata, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin menjawab, "Tidak apa-apa, Beni. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Beni pun kembali berbicara. "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Udin menjawab, "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali." Beni pun menjawab,
Semoga besok dapat bermain lagi ya. Anak-anak, setelah menyimak percakapan antara Beni dan Udin, anak-anak dapat mengerjakan LKPD yang telah Ibu buat. Selanjutnya, kalimat permintaan maaf itu biasanya diucapkan apabila kita melakukan sebuah kesalahan. Kalimat permintaan maaf ini diucapkan dengan santun kepada orang lain. Jadi ketika anak-anak akan meminta maaf kepada orang lain, itu harus diucapkan menggunakan kalimat yang santun dan juga harus tulus. Ya, selanjutnya Ibu di sini mempunyai suatu bacaan. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Anak-anak, mari kita lihat bersama gambar yang atas, yang pensil dengan penggaris itu. Anak-anak dapat mengukur panjang pensil menggunakan penggaris dengan meletakkan ujung pensil yang sebelah sini ini itu diletakkan lurus dengan angka 0. Setelah itu tinggal dilihat ujung pensilnya yang runcing itu ada di angka berapa. Di sini ujung pensil yang runcing itu ada di angka 8, sehingga panjangnya menjadi 8 cm. Selain itu, anak-anak juga dapat menghitungnya. Seperti ini. Dari 0 ke 1 itu dihitung 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga panjang pensilnya itu ada 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Lani itu mengukurnya dari ujung sebelah kiri, lalu meterannya ditarik ke ujung sebelah kanan. Panjangnya itu 1 meter. Mari mengukur panjang benda berikut. Di sini Ibu memiliki 2 benda. Yang pertama itu ballpoint dan yang kedua itu krayon. Mari kita ukur panjang ballpoint-nya bersama-sama. Ujung ballpoint sebelah atas itu diletakkan pada angka 0. Setelah itu ujung yang runcing itu terdapat di angka berapa? Coba anak-anak di angka berapa ya? Ayo. Betul, di angka 11. Jadi, panjang ballpoint-nya adalah 11 cm. Selanjutnya, mari kita mengukur yang krayon. Ujung krayonnya kita letakkan pada angka 0. Setelah itu, kita lihat yang runcingnya. Runcingnya itu ada di angka berapa? Di sini itu ada di angka 10, sehingga panjang krayonnya menjadi 10 cm. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang meter dan sentimeter? Bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Masih ingatkah kalian anak-anak? Mari kita ingat-ingat kembali. Ibu memiliki contoh di sini. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Ini dapat dikerjakan menggunakan 2 cara. Yang pertama itu cara perkalian, dan yang kedua itu cara penjumlahan. Mari kita lihat dulu yang cara pertama ya, cara menggunakan perkalian.
Karena diketahuinya itu 2 meter, 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter, maka caranya itu 2 dikali 100 sentimeter sama dengan 2 dikali 100, itu 200 sentimeter. Cara yang kedua juga dapat menggunakan penjumlahan. Karena di sini itu 2, jadi 100-nya itu ada 2. 100 cm ditambah 100 cm. Berapa jumlahnya? Menjadi 200 cm. Selanjutnya, jika kebalikannya, yaitu 100 cm sama dengan 1 meter, maka 200 cm sama dengan berapa meter? Kita menggunakannya dengan cara pembagian. Caranya yaitu 200 dibagi 100. Anak-anak dapat mencoret angka nolnya. Karena angka nolnya itu sama, ada 2, jadi kita bisa coret semuanya. Sehingga menjadi 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 berapa? Betul, 2 dibagi 1 itu 2. Sehingga ketemunya 200 cm sama dengan 2 meter. Setelah menyimak contoh soal yang Ibu berikan, anak-anak, Ibu minta untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu buat. Beni dan Udin biasanya bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Beni selalu berhasil memenangkan permainan. Beni mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Anak-anak mengikuti Ibu ya. Kita akan memperagakan gerak yang dilakukan oleh Beni dan Udin ketika memenangkan permainan. Gerakan yang pertama, yaitu melambaikan salah satu tangan ke kanan dan ke kiri. Anak-anak berdiri, hadap ke depan, lalu angkat tangan yang kanan ke atas, seperti pada gambar, lalu dilambaikan ke kanan dan ke kiri. Apakah bisa mengikutinya, anak-anak? Kita hitung sampai 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjutkan ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua yaitu melambaikan salah satu tangan ke depan dan ke belakang. Anak-anak masih dalam posisi berdiri tegak, hadap ke depan, lalu tangan yang kanan lagi. Itu diangkat ke atas. Lalu lambaikan salah satu tangan itu ke depan dan ke belakang. Tangan kanannya dilambaikan ke depan dan ke belakang. Dengan hitungan yang sama seperti tadi, 8 kali. Silahkan anak-anak mencobanya. Apakah sudah 8 kali? Jika sudah, kita lanjutkan gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga yaitu mengayunkan kedua tangan ke depan, ke atas, dan ke belakang, lalu kedua tangan ke atas, dan digerakkan melingkar. Ayo kita praktekkan bersama.
Mengayunkan kedua tangan ke depan, masih dalam posisi berdiri, lurus menghadap ke depan, lalu tangannya diangkat dua-duanya ke atas, diayunkan ke depan, seperti pada gambar. Setelah itu, kembali ke atas, lalu baru diayunkan ke belakang, seperti gambar yang ketiga itu. Setelah itu, kembali ke atas lagi, baru yang gambar keempat. Kedua tangan digerakkan melingkar. Bagaimana? Apakah bisa mengikutinya? Anak-anak dapat melakukan gerakannya sama seperti hitungan yang sebelumnya, yaitu 8 kali. Anak-anak ayunkan ke depan, kembali ke atas, ke belakang, kembali ke atas, lalu diputar melingkar tangannya. Itu dilakukan 8 kali. Silahkan anak-anak mempraktekannya di rumah. Ya, selanjutnya, tirukan gerakan di atas bersama dengan saudara dan juga orang tuamu yang ada di rumah. Demikian materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar walaupun kita belum dapat bertemu secara langsung. Anak-anak jangan lupa tetap jaga 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Anak-anak, terima kasih telah menyimak pembelajaran Ibu hari ini. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.